Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadri Purnomo ingin menjelaskan secara umum dialog yang untuk karakteristiknya sendiri. Dalam ragam dialog ini memiliki 4 karakteristik tersendiri. Yang pertama itu adalah inisiatif. Inisiatif merupakan sifat dasar dari dialog tersendiri karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang akan dituju oleh sistem yang akan dibangun. Yang kedua, luas atau keluasan. Sistem yang luas atau fleksibel adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Tidak hanya sekedar menyediakan perintah-perintah yang diberikan, sistem juga harus dapat menyesuaikan diri dengan pengguna. Keluasan ini juga dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi pengguna untuk melakukan customizing untuk memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang ketiga adalah kompleksitas. Antarmuka diharuskan juga mempunyai kompleksitas yang tinggi. Dengan demikian, diperlukan pengelompokan dalam penerapan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem. Dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki perintah atau ortogonialitas atau keduanya. Dan yang keempat, kekuatan. Kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Dan yang keempat atau yang kelima, beban informasi. Agar penyampaian informasi itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, beban informasi yang terkandung dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan arah pengguna atau aras pengguna. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya, Lutfi Hakim. Baik, terima kasih Saudara Yoga. Saya Lutfi Hakim akan melanjutkan ragam dialog yang sudah dijelaskan oleh Saudara Yoga tadi. Karakteristik ragam dialog selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi merupakan atribut yang sangat penting untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Perintah-perintah harus mempunyai sintaks yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten pula. Format memasukkan data harus kompatibel dan konsistensi dengan format tampilan data. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu umpan balik yang dibagi menjadi dua, yaitu observabilitas dan kontrolabilitas. Umpan balik dimaksudkan kepada adanya timbal balik antara pengguna akan apa yang ia kerjakan saat itu dengan komputer. Observabilitas yaitu sistem dikatakan mempunyai sistem observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana dengan pengguna, meskipun sebenarnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas, dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian efisiensi. Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan dan dinilai berdasarkan jumlah atau biaya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tercapainya efisiensi, manusia selalu berusaha untuk melakukan efisiensi di berbagai bidang kehidupan agar upaya efisiensi menjadi sukses. Efisiensi dengan titik impas sering digunakan dalam bidang bisnis, di mana titik impas adalah titik batas antara bisnis yang efisien dan tidak efisien. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan.
Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Keseimbangan juga bisa diartikan sebagai kemampuan relatif untuk mengontrol pusat massa tubuh atau pusat gravitasi terhadap bidang tubuh. Keseimbangan melibatkan sebagai gerakan di setiap segmen tubuh dengan didukung oleh sistem. Itu yang bisa saya sampaikan tentang pengertian efisiensi dan keseimbangan. Terima kasih.